Meski Prabowo juga berseloroh bahwa sebenarnya pemberitaan selama ini juga meresahkan, namun ia tetap berterima kasih atas peran pers. Menurutnya, pers merupakan salah satu bagian penting dari jalannya demokrasi. Terima kasih media, terima kasih pers, saudara, bagian yang sangat penting dari demokrasi. Saudara melihat kita, memantau kita, ya. Kadang-kadang sebetulnya kalian juga meresahkan kita juga, meresahkan pemimpin politik, ya kan? Tapi saya bisa merasakan kalian dengan susah payah nungguin, ya kan? Jadi saya sekali lagi berterima kasih, saudara, bagian penting dari demokrasi. Namun demikian, usai menyampaikan pidato, Prabowo meminta awak media untuk tidak melontarkan pertanyaan kepada dirinya. Melihat banyaknya tangan jurnalis yang diacungkan untuk bertanya, Prabowo malah meniadakan sesi tanya-jawab. Usai menolak sesi tanya-jawab, Prabowo sempat menyalami para elit partai politik pengusungnya sebelum akhirnya beringsut keluar gedung KPU RI dengan pengawalan ketat dari para ajudan. Saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih. Ya, nggak usah banyak bertanya ya. Ya, udah jelas ya. Ya, ya. Merdeka. Merdeka. Mas Gibran kalau mau ngomong. KPU. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel ini. Kali ini kita membahas tentang Prabowo menolak atau meniadakan tanya jawab. Momen Prabowo tolak tanya jawab wartawan usai debat terakhir Capres. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menolak sesi tanya jawab dengan para awak media usai debat Capres terakhir Pilpres 2024 yang digelar di JCC Senayan Jakarta Minggu 4 bulan 4 malam rampung. Pemberian keterangan pers dan tanya jawab biasa dilakukan usai masing-masing paslon mengikuti gelaran debat. Moderator telah membuka 2 kesempatan untuk bertanya setelah Prabowo memberikan keterangan pers. Namun Prabowo tak menyanggupi untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Saya kira cukup ya, semua sudah cukup jelas. Oke, kata Prabowo saat moderator mempersilahkan Prabowo untuk foto bersama. Terlebih dahulu Prabowo juga enggan menanggapi. Ia memilih bersalaman dengan sejumlah elit di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Terdengar pula saat para awak media meminta sesi foto bersama. Terlebih dahulu Prabowo terlihat masih melanjutkan obrolan dengan elit KIM dan tim kampanye nasional TKN. Prabowo selanjutnya keluar area debat dan menuju mobil. Di luar area, Prabowo disambut oleh yel-yel dan seruan dari relawan yang membawa bendera merah berhujung. Komisi Pemilihan Umum atau KPU rampung menyelenggarakan debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu malam di Jakarta Convention Center atau JCC. Ini juga merupakan debat terakhir yang dihelat KPU. Pada debat kelima, para calon presiden yang beradu gagasan, mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema kali ini seputar kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, inklusi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi, informasi. Usai debat, Prabowo enggan mengikuti sesi tanya jawab dengan wartawan.
Seperti debat capres sebelumnya, panitia penyelenggara mengarahkan masing-masing kandidat capres-cawapres untuk melakukan konferensi pers. Cawapres Prabowo Gibran enggan melakukan tanya jawab yang diberikan oleh panitia penyelenggara dan awak media yang meliput. Tidak ada tanya jawab, kata Prabowo di Jakarta Convention atau Center CCC, Senayan Jakarta Pusat Minggu. Jika Prabowo itu membuat awak media kecewa, Prabowo berpendapat apa yang disampaikan saat jumpa pers sudah cukup jelas. Saya kira sudah cukup jelas ya, kita sudah menyelesaikan rangkaian debat presiden dan wakil presiden, tegas Prabowo. Prabowo yang juga menjabat Menteri Pertahanan atau Menhan itu meyakini semua yang disampaikan seluruh kandidat saat perhelatan debat adalah gagasan yang baik. Dia pun yakin semua ditunjukkan untuk Indonesia yang semakin maju dan baik. Jikalau diperhatikan kalau ada paslon 01 dan 02 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketika paslon berjuang untuk rakyat, mari kita memelihara persatuan dan kerukunan demi masa depan Indonesia, pungkas Prabowo. Ya teman-teman, kita telah membaca ringkasan dari atau keterangan dari masing-masing paslon atau pemenang presiden kita teman-teman. Dan sekian saja dulu konten kita kali ini atau video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.